Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri Mulyani dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sales dashboard mengenai data penjualan Adidas di Amerika Serikat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana yang pertama ada saya sendiri, Indra dengan NIM 2405526001, dan yang kedua ada Mas Ahmadi Yogi Pratama dengan NIM 2305526003, dan yang ketiga ada Mas Nikolas Lingga Kaisar dengan NIM 2405526005. Alasan kami menggunakan data untuk dashboard ini karena data ini tersedia dengan cukup detail, di mana ada data retailer ID, invoice date, region, state, city, product, price per unit, unit source, total sales, operating profit, dan sales method, sehingga data ini perlu diolah dengan lebih ringkas agar manajemen dapat menilai market share. Selain itu, terdapat juga KPI yang digunakan pada sales dashboard yang kami susun ini, di mana diantaranya terdiri dari top sales based on state, di mana untuk mengetahui penjualan tertinggi berdasarkan state, kemudian ada sales based on state untuk mengetahui total unit penjualan per negara bagian, dan ada sales based on city digunakan untuk mengetahui total unit penjualan per kota, ada sales per date digunakan untuk mengetahui total unit penjualan per urutan waktu, dan ada juga sales method dalam hal ini digunakan untuk mengetahui total unit penjualan menurut in-store, outlet, dan online. Selain itu juga ada KPI yang selanjutnya yaitu unit sold, di mana ini untuk mengetahui total unit penjualan. Ada price per unit untuk mengetahui harga per unit barang, kemudian ada unit sold based on retailer, ini untuk mengetahui total unit yang terjual berdasarkan retail. Kemudian ada KPI yang selanjutnya yaitu region profit yang digunakan untuk mengetahui keuntungan di setiap negara bagian, dan yang terakhir ada operating profit, di mana dalam hal ini digunakan untuk mengetahui pendapatan operasional. Lalu berikutnya akan saya lanjutkan. Di sini, untuk membuat sales dashboard ini, kita harus memperoleh database-nya dulu ya. Nah, database yang kita ambil, ini diambil dari Kaggle ini. Lalu kita download dan kita olah datanya. Maka ini data yang kami dapat. Nah, data ini kita harus cek terlebih dahulu. Penamaan, retailer ID, tanggal. Jangan sampai ada yang tipu. Jangan sampai ada kesalahan. Jadi kita cek. Bisa kita filter terlebih dahulu untuk mengeceknya. Seperti ini. Jika ada kesalahan, kita bisa cek, kita ganti sebelum kita buat pivotnya. Karena ketika kita sudah membuat pivot, maka itu sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, kebetulan di sini kemarin ketika kita mengolah, di sini ada tipe di produk, hanya ada satu, dan langsung kita benarkan saja. Tapi kesulitannya bahwa di sini ada tanggal yang tidak sesuai urutannya. Di sini kan urutannya itu bulan, tanggal, tahun. Nah, di sini ada yang tidak sesuai. Lalu saya buat rumusnya dengan menggunakan rumus if error. Ini ya, bisa kita lihat if error. Nah, lalu nanti kita dapatkan tanggal yang sudah sesuai. Barulah kita bisa mengolah datanya ini. Nah, setelah itu kita harus membuat pivot table-nya. Setelah semua data sudah beres, tidak ada kesalahan, tidak ada data kosong, kita bisa membuat pivot table-nya di sini ya. Nah, seperti ini. Tinggal di OK saja begitu. Lalu misalnya kita buat region ID. Nah, lalu unit sold-nya berapa ya? Ini. Lalu juga setelah itu kita buat pivot chart-nya ya.
misalnya seperti ini. Lalu setelah itu, setelah kita membuat pivot chart ini, kita bisa copy ini, ya kan? Nanti langsung di paste ke sini, sesuaikan dengan desain kita. Lalu setelah ini semua sudah di copy, kita bisa membuat slicer di sini. Nah, bagaimana membuat slicer di sini? Kita tinggal cukup klik salah satu di sini. Lalu kita buka begini ya. Lalu kita buka pivot chart analyze, lalu insert slicer, dan kita pilih salah satu di sini. Misalnya di sini kita milih KPI-nya adalah controllernya adalah retailer ID dan months, ya kan? Kita bisa pilih salah satu di sini. Begitu. Tinggal di OK saja. Setelah itu kita connection. Connectionnya bagaimana? Connectionnya begini ya. Ini kita tinggal sambungin semua tabel yang ada ya. Begitu. Lalu setelah itu jadi, maka grafik akan bergerak sesuai dengan statistik yang ada. Seperti itu. Lalu kita akan masuk untuk kesimpulannya. Dari dashboard ini kita bisa menjelaskan salah satu atau salah dua dari KPI ini. Dari hasil dashboard yang kita buat, maka akan mempermudah manajemen untuk menilai market share di berbagai daerah dan juga bisa melihat produktivitas retailernya, sehingga manajemen bisa memutuskan barang apa saja yang harus diproduksi lebih banyak dan dari mana yang membutuhkan motivasi lebih. Dan untuk kesimpulan keseluruhan dari dashboard ini dan proyek pembuatan dasar dashboard ini menunjukkan bagaimana visualisasi data dapat meningkatkan pemahaman terhadap informasi penjualan secara signifikan. Dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai tools utama, dashboard berhasil menampilkan berbagai indikator kinerja seperti total penjualan, produk terlaris, trennya, serta distribusi penjualan berdasarkan wilayah dan metodenya. Dashboard ini mempengaruhi dan mempermudah pengguna dalam memantau performa penjualan serta secara cepat dan efisien melalui tampilan grafik yang interaktif dan informatif. Fitur-fitur seperti pivot table, pivot chart, dan slicer dapat membantu dalam proses analisis data yang fleksibel tanpa perlu mengubah struktur data secara manual. Secara keseluruhan, dashboard ini telah memenuhi tujuan utama proyek, yaitu menyajikan data penjualan secara visual agar mudah dipahami oleh pengguna serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Ya, sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.